Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Adi Putra Firdaus dengan NIM 2005120414. Yang kedua Sylvia Nanda Syafa Iswayudi dengan NIM 2005120470. Yang ketiga Ricardo Sinulinga dengan NIM 2005120478. Yang keempat Ivan Rangga Saputra dengan NIM 200512041102. Di sini kita membuat AI yang berjudul Body Recognition Daddy atau Dancing Body. Next. Selanjutnya, apa itu kecerdasan buatan? Nah, kecerdasan buatan ini adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas untuk memecahkan suatu masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Kecerdasan buatan merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. Next. Perkembangan artificial intelligence atau AI. Saat ini komputer telah menggunakan kecerdasan buatan berdasarkan program logika, di mana komputer dapat mengolah stimulasi yang diberikan manusia menjadi suatu keputusan berdasarkan ahli. Misalnya, perangkat lunak yang bisa mengenali tubuh manusia sesuai dengan perintah yang diberikan. Artificial intelligence terus berkembang dengan tujuan menciptakan kecerdasan yang mirip dengan manusia. Next. Body recognition. Body recognition semakin banyak digunakan untuk meningkatkan solusi teknologi pengenalan wajah. Ada beberapa contoh di mana kamera CCTV mungkin tidak dapat menangkap wajah dengan jelas, membuat solusi pengenalan wajah atau deteksi wajah menjadi tidak berguna. Dengan lapisan pengenalan tubuh atau body recognition yang terintegrasi, sistem dapat mencari orang-orang dengan atribut fisik serupa di seluruh rekaman dari kamera yang berada dan menemukan wajah. Dengan pengenalan tubuh, sistem dapat bekerja dengan rekaman dari beberapa kamera dan melacak seseorang. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Sylvia. Untuk Sylvia dipersilahkan. Selanjutnya yaitu fungsi dari body recognition, antara lain yang pertama yaitu cocok untuk memori manusia. Keuntungan lain yang berbeda dari solusi pengenalan tubuh adalah bahwa manusia terhubung untuk mengingat atribut tubuh lebih baik daripada wajah. Misalnya ketika polisi menanyai saksi tentang kejahatan dan meminta untuk menggambarkan penjahat yang mungkin mereka lihat, atribut seperti tinggi dan warna baju lebih mudah diingat daripada fitur wajah. Next. Selanjutnya yaitu meningkatkan sistem pengenalan wajah. Penggunaan pengenalan tubuh membantu pengenalan wajah ketika kamera mungkin tidak menangkap wajah seseorang. Ada derajat sudut tertentu yang dapat diterima dan dapat digunakan oleh algoritma pengenalan wajah untuk mengidentifikasi seseorang. Jika ini tidak tersedia, lapisan pengenalan tubuh tambahan menjadi jaring pengaman untuk menghindari penyimpangan keamanan. Next. Solusi untuk masalah privasi. Pengenalan tubuh akan melegakan pelanggan yang tidak dapat menggunakan pengenalan wajah karena masalah privasi terkait undang-undang yang melarang penggunaan data wajah. Ada beberapa negara yang memiliki undang-undang untuk membatasi penggunaan pengenalan wajah. Adanya pengenalan tubuh ini menjadi salah satu solusi untuk menjaga keamanan tersebut. Untuk presentasi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Richard. Oke, terima kasih Mbak Sylvia. Selanjutnya saya akan membahas kode program. Kode program ini didesain menggunakan PR5JS, framework yang memang didesain untuk AI. Dan juga berikut penjelasan
programnya. Kita menggunakan library ML5, kemudian ada Postnet yang terintegrasi dengan P5JS. Kemudian kita membuat suatu konstanta yang berdiri sendiri, yang tidak dapat diganti. Di sini program ini kita atur dalam keadaan kiri. Jadi pada saat kita berada di dalam webcam, posisi dedisnya itu ada di sebelah kiri kita, dan ini bisa diganti posisinya di sebelah kanan, left or right. Kemudian ada LED video, ada LED postnet dan LED post yang berisi tentang array, dan tipe datanya bersifat array. Kemudian ada konstanta position dari body positionnya itu di sebelah kiri yang sudah saya jelaskan. Dia berada di kurva 200 sampai minus 200. Kemudian ada function setup, kita membuat satu create canvas, kemudian ada video yang berisi create capture, baru ada ukuran video .size, suatu metode yang berisi tentang tinggi dan lebar. Kemudian kita membuat suatu postnet yang sudah saya jelaskan di atas, suatu library pada P5JS dengan deteksi tunggal. Dalam postnet sendiri terintegrasi dari ML5 postnet yang bersifat model ready. Kemudian ada postnet yang berisi function result yang sudah di atas. Kemudian ada suatu perintah atau metode yang kita buat dalam video.hide. Kemudian ada function ready. Function ready ini sendiri dapat kita akses di dalam HTML. Jadi JavaScript ini bisa kita jalankan ketika P5JS ini sudah kita buat atau kita input script di dalam HTML. Selanjutnya itu ada draw, posisi dari gambaran dari webcam dengan posisi 0,0 dengan tinggi dan lebar. Kemudian kita membuat skeleton atau AI yang ingin kita buat dalam bentuk metode yang bernama draw key point dan draw skeleton. Draw key point ini sendiri adalah titik-titik yang akan menghubungkan. Jadi ketika posisi tangan atau tubuh yang berada di sebelah kiri, atas, bawah, kanan, dia akan terdeteksi dan mengikuti dalam bentuk skeleton yang terintegrasi dalam key point. Kemudian ada function untuk menggambar ellipse dan mendeteksi key point yang sudah saya jelaskan dengan menggunakan perulangan loop. Menggunakan loop yang menggunakan perulangan for dengan proses dengan let i sama dengan 0, i lebih kecil dari post length dan increment i. Kemudian ada let key point dan ada perulangan if untuk ketika key point tadi lebih dari 0,2. Dan juga ada satu fungsi lagi yang kita buat untuk mendeteksi skeletonnya dalam menggunakan perulangan for, dan kita membuat bagian A dan B, let part A dan let part B dengan matriks skeleton J0 dan J1. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya diteruskan sama Mas Ivan. Terima kasih untuk Mas Richard. Di sini saya akan menjelaskan output dari program yang telah kita bentuk tadi, yang sudah dijelaskan oleh Mas Richard. Di sini adalah output dari programnya, di mana di dalam tersebut, anak tersebut sedang melakukan pergerakan dan terbaca oleh program. Next. Untuk penjelasan programnya sendiri, program ini dirancang menggunakan P5.js dengan framework JavaScript. P5.js adalah pustaka JavaScript untuk pengkodaan kreatif dengan fokus membuat pengkodaan yang dapat diakses dan inklusif untuk seniman, desainer, pendidik, pemula, dan siapapun yang dapat menggunakannya. Menggunakan metafora sketsa P5.js memiliki fungsionalitas menggambar yang lengkap dan tidak berbatas pada kanvas gambar. Pengguna dapat menganggap seluruh halaman browser sebagai sketsa, termasuk objek HTML5, video, webcam, dan suara. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Mas Adi Putra. Sekian presentasi dari kita kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.